Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial untuk masa depan The Blues. Mulai tanggal 1 Juli nanti, era baru akan resmi dimulai. Xabi Alonso akan menginjakkan kakinya di Stamford Bridge sebagai juru taktik baru Chelsea. Ujian pertamanya atau laga pemanasan untuknya adalah pertandingan pramusim melawan Western Sydney Wanderers di Australia pada tanggal 28 Juli. Tetapi sebelum penerbangan ke Australia itu terjadi, Xabi Alonso akan dihadapkan pada tumpukan PR atau pekerjaan rumah yang menggunung. Sebelum kita masuk ke inti opini dan analisis mendalam di video ini, Zona Chelsea Indonesia ingin memberikan kredit penuh kepada Japtej Gura, seorang jurnalis dari haters.com. Pembahasan kita hari ini akan berakar dari tulisan brilian beliau yang menyoroti 3 hal utama yang harus diperbaiki oleh Xabi Alonso. Beranjak dari poin-poin tulisan ini, Zona Chelsea Indonesia akan mengelaborasi dan membedah lebih jauh apa saja masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh sang manajer Xabi Alonso. Satu detail krusial dari tulisan Japtej Gura yang harus kita garis bawahi adalah Xabi Alonso merupakan sosok pertama di era Clearlake Capital dan Todd Boehly yang secara resmi menyandang titel manajer. Perlu kalian ingat semua pendahulunya, mulai dari Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, hingga Liam Ross Senior. Mereka semua hanya diberi label sebagai pelatih kepala atau sebagai head coach. Perubahan titel ini bukan sekadar permainan kata, melainkan ini adalah sinyal kuat bahwa manajemen akhirnya menyerahkan kekuasaan atau otoritas yang lebih besar kepada Xabi Alonso agar bisa mengambil keputusan-keputusan vital. Lalu apa sajakah 3 hal fundamental yang harus langsung dirombak oleh sang manajer baru? Mari kita bedah satu persatu. Tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Poin pertama adalah strategi transfer. Selama 4 tahun terakhir, kebijakan transfer Chelsea bisa dibilang sangat brutal dan menguras keuangan klub secara ekstrim. Bayangkan saja, The Blues telah menghabiskan dana sebesar 1,5 miliar pound sterling untuk mendatangkan talenta-talenta baru. Apakah pembelian itu sukses? Maka jawabannya sangat bervariasi. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa beberapa pemain terbukti menjadi tulang punggung Chelsea. Nama-nama seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Cole Palmer, Joao Pedro, dan Marco Kurela. Mereka jelas termasuk ke dalam kategori investasi yang berhasil. Pemain-pemain ini telah menunjukkan kualitasnya dan sepadan dengan harga yang dibayar Chelsea. Namun masalahnya ada pada puluhan pemain lain yang telah direkrut. Namun faktanya mereka gagal total beradaptasi atau memberikan dampak. Satu kritikan tajam dari artikel ini yang membuat kita semua fans Chelsea pasti sepakat adalah obsesi berlebihan manajemen terhadap rekrutan pemain-pemain muda. Tahukah teman-teman siapakah pembelian tertua yang dibeli Chelsea di era Bluco sejak pembelian Pierre-Emerick Aubameyang di tahun 2022? Jawabannya adalah Tosin Adarabioyo dan usianya baru 28 tahun. Tosin adalah pemain paling senior di skuad Chelsea saat ini, meskipun usianya bahkan belum berkepala 3. Bagi sebuah klub yang menargetkan gelar juara, lalu bisa bersaing di papan atas setiap musimnya, ini adalah masalah besar.
Chelsea kekurangan sosok pemain berpengalaman, lalu kekurangan figur pemimpin atau veteran yang bisa menenangkan tim di momen penuh tekanan. Bukti konkret bahwa The Blues kekurangan leadership adalah saat tragedi babak 16 besar Liga Champions ketika melawan Paris Saint-Germain. Chelsea pada satu titik berhasil menahan imbang 2-2 di Stadion Parc des Princes. Namun karena mentalitas skuad yang masih naif dan rentan panik, baik itu pelatih maupun pemain, akhirnya mereka tetap gaspol menyerang, yang mana menahan imbang di pertandingan leg pertama sudah menjadi modal berharga. Namun skuad The Blues tetap ngotot menyerang, yang akhirnya keputusan ini berujung blunder fatal. Hingga akhirnya The Blues hancur lebur dengan kekalahan total secara agregat sebesar 8-2. Hasil ini adalah tamparan keras bahwa bakat muda saja ternyata tidak cukup untuk bersaing dengan tim-tim besar Eropa. Artikel dari haters.com meyakini bahwa musim panas yang akan datang, Chelsea akan mengubah haluan strategi transfer mereka dengan mencari pemain-pemain yang berstatus senior atau bisa dikatakan pemain yang siap pakai dan lebih berpengalaman. Sebagai fans, kita semua tentu sangat berharap bahwa Xabi Alonso akan menggunakan mandat manajernya dengan lebih baik untuk bisa memblokir pembelian pemain-pemain mentah dan memaksa petinggi klub untuk mendatangkan pemain-pemain matang yang bisa langsung memberikan stabilitas. Masuk ke poin kedua, dan ini adalah PR paling berat bagi Xabi Alonso, yaitu perilaku pemain dan kedisiplinan. The Blues baru saja mencetak rekor yang sangat memalukan bagi klub sekelas Chelsea. Di musim 2025-2026 kemarin, klub London Biru telah menerima 11 kartu merah di semua kompetisi. Sebagai perbandingan, Arsenal yang menjadi juara liga bahkan tidak menerima satupun kartu merah di musim lalu. Belum lagi jika berbicara koleksi 98 kartu kuning yang membuat Chelsea menjadi tim dengan rekor disiplin terburuk kedua di Liga Inggris. Rekor-rekor ini bukan kebetulan. Dengan mendapat kartu merah tentu akan menghancurkan peluang kemenangan Chelsea di pertandingan-pertandingan krusial. Robert Sanchez dan Pedro Neto diusir keluar lapangan saat melawan Manchester United dan Arsenal. Hasilnya apa? Chelsea menelan kekalahan di kedua laga tersebut. Penyakit indisipliner ini sudah ada sejak era Enzo Maresca hingga era Liam Ross senior. Artinya adalah ini bukan kesalahan pelatih saja, melainkan ini murni masalah mentalitas dan sikap para pemain di ruang ganti. Namun yang lebih mengejutkan adalah kebobrokan attitude pemain-pemain di luar lapangan yang akhirnya terungkap setelah kepergian Liam Ross senior. Dilaporkan bahwa beberapa pemain secara terbuka meremehkan Liam Ross senior dengan memanggilnya sebagai guru pengganti atau guru penjas. Ini adalah bentuk rasa tidak hormat yang luar biasa. Meskipun Liam Ross senior memang tidak memiliki nama besar di dunia manajerial, namun tetap saja tindakan pemain-pemain Chelsea ini sangat memalukan. Lebih parah lagi, tukang cukur rambut Marco Kurela diduga membocorkan berita susunan pemain atau starting 11 sebelum pertandingan terakhir Liam Ross senior saat Chelsea melawan Brighton. Dan belum cukup sampai di situ, Marco Kurela dan Enzo Fernandez bahkan secara terbuka berbicara kepada media dengan nada yang mengisyaratkan keinginan mereka untuk hengkang dari Chelsea. Ini adalah bukti nyata bahwa beberapa pemain merasa mereka lebih besar dari klub dan ruang ganti memegang kekuasaan yang terlalu dominan. Liam Ross senior mungkin dianggap tidak memiliki profil yang cukup besar untuk melatih mereka, sehingga para pemain Chelsea ini bersikap tidak profesional. Bahkan saat Liam Ross senior didepak oleh manajemen, tidak ada satupun pemain Chelsea, baik itu sang kapten maupun pemain lainnya,
yang mengucapkan salam perpisahan. Lalu bagaimana nantinya dengan manajer baru Xabi Alonso? Mirip seperti Liam Ross Senior, Xabi Alonso juga sempat mengalami kesulitan saat menghadapi ego raksasa pemain-pemain Real Madrid. Sebut saja nama-nama skuad Los Galacticos seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior. Skuad Chelsea memang tidak memiliki mega bintang di level yang sama dengan Real Madrid saat ini. Tetapi ego di ruang ganti The Blues tetap saja bisa dibilang toksik. Kabar baiknya dan yang sedikit membedakan dengan Liam Ross Senior, Xabi Alonso adalah legenda di dunia sepak bola. Karir bermainnya yang dipenuhi trofi, serta kesuksesannya sebagai manajer di Bundesliga dan Real Madrid, seharusnya sudah cukup untuk membungkam ego para pemain The Blues, yang mayoritas di antara mereka belum memiliki nama yang mentereng. Xabi Alonso akan menuntut respek yang tinggi, dan jika ada pemain manapun yang berani memanggilnya sebagai guru penjas, maka kemungkinan besar pemain itu akan langsung dibuang ke tim cadangan, bahkan dijual secara permanen. Poin ketiga sekaligus terakhir dari pembahasan 3 hal fundamental yang harus diubah oleh Xabi Alonso adalah hubungan klub dengan supporter. Hubungan antara Chelsea dan para penggemarnya memang sedang memburuk dalam kurun waktu 4 atau 5 bulan terakhir. Mayoritas fans sudah muak dengan cara klub ini dijalankan. Semuanya dimulai dengan protes kecil di bulan Januari, tepatnya sebelum laga melawan Brentford, yang diorganisir oleh grup yang bernama Not a Project CFC. Awalnya hanya sekitar 150 orang saja yang ikut hadir. Namun kemarahan itu selanjutnya bergulir seperti bola salju. Saat era Liam Ross Senior mendekati akhir, grup yang sama menggelar protes di bulan April sebelum laga melawan Manchester United. Dan kali ini 800 hingga 1000 penggemar ikut hadir. Atmosfer kebencian dari luar stadion Stamford Bridge begitu kental dan sangat terasa. Protes ketiga bahkan direncanakan sebelum laga final FA Cup melawan Manchester City, yang sayang sekali The Blues menelan kekalahan. Protes belum usai dan grup ini bahkan sudah merencanakan aksi boykot lebih lanjut untuk pertandingan saat melawan Tottenham Hotspur beberapa hari setelah laga final. Namun ada satu detail menarik, rencana protes melawan Tottenham Hotspur itu akhirnya telah dibatalkan. Mengapa dibatalkan? Karena berita penunjukan Xabi Alonso keburu keluar dan telah dirilis ke publik. Kedatangan Xabi Alonso menjadi manajer baru Chelsea, layaknya sebagai obat penenang instan bagi basis para penggemar yang sedang marah besar. Satu hal yang harus dicatat dan ini sangat penting, semua protes-protes ini diarahkan kepada pemilik klub dan direktur olahraga, bukan kepada para pelatih Chelsea, baik itu Liam Ross Senior maupun Callum McFarlane. Para fans sudah cukup dewasa dan mereka semua tahu bahwa masalah sesungguhnya ada di jajaran eksekutif The Blues. Xabi Alonso pastinya akan mendapat dukungan penuh dari publik Stamford Bridge saat ia tiba nanti. Tetapi ingat, kesabaran supporter Chelsea saat ini hanya setipis tisu. Jika Chelsea melakukan bisnis yang buruk di bursa transfer musim panas yang akan datang, atau jika tren permainan tidak kunjung membaik di awal musim, maka amarah para supporter akan kembali meledak, dan kali ini tekanannya akan jauh lebih masif. Jadi kesimpulannya adalah pekerjaan yang menanti Xabi Alonso pasti sangatlah berat. Ia tidak hanya ditugaskan untuk meracik taktik, tetapi ia juga harus membenahi strategi transfer yang sudah kacau, lalu diharapkan mampu menjinakkan ruang ganti yang toksik dan menjaga perdamaian dengan para supporter yang sedang emosi tinggi. Tapi jangan lupa, Xabi Alonso adalah sang juara Bundesliga bersama Bayer Leverkusen
dan pernah menjadi pelatih di klub terbesar di dunia yang bernama Real Madrid. Jika sosok sekelas Xabi Alonso dengan segala kekuasaannya sebagai manajer penuh masih tetap tidak bisa menyelamatkan Chelsea dari kekacauan ini, maka kita sebagai fans harus mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang akan bisa? Bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan ini, Blues? Apakah kalian setuju bahwa kedisiplinan adalah masalah paling memalukan Chelsea di musim ini? Atau kalian lebih khawatir dengan kebijakan transfer pemain-pemain muda? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, Blues. Mari kita diskusi secara sehat. Terima kasih sekali lagi untuk Japtet Gura atas tulisannya yang luar biasa di situs haters.com. Sehingga bisa kita jadikan bahan ulasan pada episode kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati analisis ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan update-update seputar Chelsea lainnya. Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Keep the blue flag flying high. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.